Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Sugiono, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang hubungan linear. Nah, dalam hubungan linear kita harus tahu apa latar belakang dari hubungan linear tersebut. Hubungan linear adalah hubungan sebab akibat antara beberapa variabel ekonomi, misalnya antara permintaan dan harga, dan juga antara investasi dan tingkat bunga, yang mana dapat dengan mudah dinyatakan serta diterangkan dalam bentuk fungsi. Jadi antara investasi dan tingkat bunga dalam hubungan linear itu ada hubungannya gitu, ketika hubungan tersebut diterapkan pada ekonomi gitu. Oke, lanjut. Dalam hubungan linear itu ada yang namanya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi fungsi permintaan sendiri itu adalah menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah dalam kurung barang atau jasa yang diminta. Jadi dalam fungsi permintaan, harga dan jumlah itu saling berhubungan gitu. Rumusnya yaitu I sama dengan A dikurangi BP, dan juga P sama dengan A garis bawah B dikurangi 1 garis bawah B P. Itu bentuk umum fungsi permintaan. Terus bagaimana untuk fungsi penawarannya? Fungsi penawaran yaitu menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah dalam kurung barang atau jasa yang ditawarkan. Itu jadi antara harga dan jumlah itu saling berhubungan, tapi yang dititik poinkan adalah sesuatu yang ditawarkan gitu. Ketika fungsi permintaan itu hubungan antara harga dan jumlah itu yang dimaksud adalah dimintanya, dan ketika di fungsi penawaran hubungan antara harga dan jumlah tersebut itu hubungannya yang ditujukan adalah yang ditawarkan. Jadi ada perbedaan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Terus untuk bentuk umum fungsi penawaran yaitu I sama dengan min A ditambah BP, itu untuk yang mencari Q-nya. Untuk yang mencari P-nya yaitu A per B atau A garis bawah B ditambah 1 garis bawah B Q gitu. Itu bentuk umum fungsi permintaan. Lanjut. Jadi dalam hubungan linear itu juga ada yang namanya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau dalam kurung equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi antara jumlah yang diminta dan jumlah penawaran itu titiknya sama, maka itu disebut dengan keseimbangan pasar. Rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu QD sama dengan QI, yang mana QD itu adalah jumlah permintaan dan QI yaitu jumlah penawaran. Itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa dengan perwakilan kelompok 4. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman saya tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Penggunaan pajak atau pemberian subsidi atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar tersebut dan mempengaruhi harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Seperti
di tabel yang kalian bisa lihat di PPT. Selanjutnya di sini ada 4 poin penting, yaitu pengaruh pajak dan pengaruh subsidi. Yang pertama adalah pengaruh pajak. Nah, apa itu pengaruh pajak? Pengaruh pajak adalah pajak yang dikenakan atas penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Dan yang kedua adalah pengaruh subsidi, yaitu subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ardian Sahid. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 yang ingin meneruskan presentasi, yaitu analisis pajak. Ya, analisis pajak seperti pengenaan pajak terbesar, teratas seperti unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas, seperti kurva penawaran bergeser ke atas dengan pangkal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumber harga. Jika sebelum pajak, persamaan penawarannya yaitu rumusnya P sama dengan A tambah BQ. Maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A I tambah T sama dengan tutup kurung A tambah 1 buka kurung tambah BQ dengan kurva yang lebih tinggi, ceteris paribus. Titik keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih tinggi. Di sini juga ada analisis subsidi dengan subsidi spesifik sebesar S upra. Penawaran bergeser sejarah ke bawah dengan penggal yang lebih kecil, lebih rendah pada sumber harga. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya yaitu rumusnya P sama dengan A tambah BQ, maka sesudah subsidi ia akan menjadi P1 sama dengan A tambah BQ min S sama dengan tutup kurung A min S buka kurung tambah BQ dengan kurva penawaran yang lebih rendah, ceteris paribus. Titik keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih tepat. Nah, itu kesimpulannya. Hubungan linier menunjukkan keterkaitan yang sebanding antara dua variabel, di mana perubahan pada suatu variabel akan diikuti oleh perubahan, yaitu pada variabel lainnya secara tetap dalam konteks pajak dan subsidi. Hubungan linier membantu menjelaskan bagaimana peningkat atau penurunan pajak pada mempengaruhi harga, jumlah permintaan, dan penawaran di pasar. Pajak cenderung meningkatkan harga dan menurunkan jumlah yang diperdagangkan, sedangkan subsidi menurunkan harga dan mendorong peningkat produksi serta konsumsi. Dengan memahami hubungan linier ini, pemerintah dapat merancang kebijakan pajak dan subsidi yang lebih efektif untuk menjaga keseimbangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta mencapai tujuan membangun ekonomi secara berkelanjutan. Oke, saya selaku perwakilan dari kelompok 4 ingin meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari pemahaman maupun dalam segi materi, monggo dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.